Kapal motor itu hilang di balik pulau. Sementara itu, Samin sudah naik ke pasir, berdiri dan tertegun-tegun melihat perahu itu lenyap. Samin menjatuhkan diri ke pasir. Ia menekap wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis terseduh-seduh. Kapal itu sudah dilihatnya. Ia sudah berteriak hingga otot lehernya kejang. Tapi mengapa tak seorang pun melihatnya? Tuhan, mengapa tak kau tuntun mereka kepadaku? Belum cukupkah kesedihan dan deritaku sekian lama terdampar di pulau ini? Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Serangkaian gelombang yang sangat besar datang bergulung-gulung menghantam lambung kapal. Kapal terangkat seperti dilambungkan ke udara dan turun kembali dengan amat deras. Satu sisi kapal miring melebihi 45 derajat. Tanpa dapat dipertahankan lagi, kapal terbalik. Jeritan ngeri orang-orang dengan segera terbungkam oleh sapuan ombak yang sekali lagi datang menghantam. Dengan kepanikan yang membuta, Samin menggapai-gapaikan kaki dan tangannya mencari pegangan. Tapi di sekelilingnya hanya ada air dan air. Tidak ada sesuatu benda keras pun yang dapat dijadikan pegangan. Berteguk-teguk air asin masuk ke mulutnya. Matanya pedih dan kabur oleh hujan yang masih turun dengan amat lebat. Samin tak sempat berpikir mengapa tubuhnya bisa tetap terapung hanya dengan menggerak-gerakkan kaki dan tangan. Tapi ia tak dapat bertahan lama mengapungkan diri. Tubuhnya mulai lemas, tenaganya habis. Ia merasa air telah menelan seluruh tubuhnya ketika tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu benda keras. Seketika, dicengkeramnya benda itu erat-erat dengan kedua belah tangan dan diangkatnya tubuhnya ke atas permukaan air. Kini dapat dilihatnya dengan jelas benda apa yang ada dalam cengkeramannya. Papan kayu lebar. Sebuah pintu yang terlepas dari engselnya sebelum kapal tenggelam. Dengan sangat bersyukur, Samin menggayutkan tubuhnya pada pintu itu, dan kini ia dapat mengapung-apung dengan bebas. Pintu selebar 1,5 meter kali 70 cm itu menjadi semacam rakit kecil yang menyangga tubuhnya di atas air. Langit gelap gulita. Sekeliling gelap. Hujan masih turun seperti dicurahkan dari langit. Namun ombak telah reda. Samin mencoba mencari kawan-kawannya sekapal, tetapi hanya kehitaman yang tertangkap oleh matanya. Ia mencoba berteriak memanggil, namun suaranya hilang tertelan suara hujan dan petir. Samin menggerakkan kaki dan tangannya tanpa tahu ke arah mana ia mesti menuju. Ia hanya berpikir bahwa ia harus bergerak kemana saja. Samin mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu cepat-cepat memejamkan kembali rapat-rapat. Sinar matahari yang menyilaukan membuat matanya pedih. Dirasakannya seluruh tubuhnya hangat oleh terpaan surya pagi. Perlahan, Samin menggerakkan tangannya meraba-raba tempat ia terbaring. Pasir yang lembut dan hangat
berada di bawah tubuhnya. Dengan gugup, Samin membuka mata kembali dan mencoba duduk. Tetapi seketika juga tubuhnya jatuh terbaring di pasir. Segenap sendi dan ototnya terasa ngilu, tak dapat digerakkan. Namun, dalam waktu yang sekejap itu, ia dapat melihat apa yang ada di sekitarnya. Di arah kakinya, laut biru membentang luas sebatas pandangan, luas dan tenang. Di kiri kanannya, pantai yang landai membatasi laut dengan hutan yang ada di arah kepalanya. Papan pintu yang semalam ditumpanginya telah lenyap entah kemana. Ingatan Samin tentang malam yang gulita, ombak yang menggila, dan hujan yang pekat perlahan-lahan kembali pudar. Kabut tebal menyelubungi kesadaran pikirannya, kabur dan sayup. Ketika akhirnya Samin terbangun kembali, matahari sudah sangat tinggi. Cahayanya dan terik membuat ia terbangun dari kelelapan tidur. Perlahan-lahan ia duduk. Diedarkannya matanya ke sekeliling. Ia terdampar pada sebuah pulau kecil. Jauh di hadapannya, sebuah pulau lain tampak sebesar Nyiru. Di sebelah kirinya, pantai berpasir. Di tengah pulau membentang sebuah hutan tipis. Samin tak tahu apakah pulau itu dihuni orang. Perlahan-lahan, ia berdiri, berjalan di sepanjang pantai yang berpasir. Pulau itu benar-benar kecil. Baru beberapa saat Samin berjalan, tiba-tiba saja di hadapannya sudah menghadang hutan bako yang tadi ada di belakang punggungnya ketika ia mulai berjalan. Dan sepanjang pantai itu tak dijumpainya satu rumah pun. Secercah pun tak ada tanda-tanda kehidupan manusia di pulau itu. Dengan lunglai, Samin duduk pada sebatang pohon bako yang tumbang ke pasir. Mencelupkan kakinya ke air laut yang dingin karena selalu terlindung daun-daun bako dari sengatan matahari. Lama ia termangu-mangu tanpa dapat berpikir apapun. Rasa lapar yang merobek perutnya kemudian memaksa ia berdiri. Di tengah pulau itu tumbuh pohon-pohonan. Ia berharap ada 1-2 pohon berbuah yang bisa dimakannya. Baru beberapa langkah berjalan, Samin dikejutkan oleh jeritan melengking seperti lolong orang ketakutan. Beberapa cabang pohon di depannya bergoyang keras, dan taulah ia dari mana jeritan itu berasal. Seekor monyet berwarna abu-abu menggelantung di cabang pohon, mengawasinya dengan mata kecil berkilat-kilat. Sikap binatang itu penuh kewaspadaan, siap melarikan diri begitu dirasanya bahaya akan datang. Samin memandang si monyet beberapa saat, mencoba menerka perangai binatang itu terhadap manusia. Muka monyet itu tidak menunjukkan kebuasan, lebih menyerupai seringnya ketakutan dan rasa ingin tahu. Samin menatap monyet itu dengan ramah, mencoba menyambungkan tali batinnya dengan tali batin si monyet. Digaruk-garuknya perut dan dadanya dengan kedua belah tangan. Ditekuknya lututnya sedikit, dan ia berjalan terhuyung-huyung seperti cara monyet berjalan. Si monyet memekik, berjingkrak-jingkrak hingga dahan yang digelayutinya nyaris patah. Samin mendekatinya perlahan-lahan. Pada jarak beberapa meter di depannya,
Monyet itu melompat ke tanah dan menyuruk cepat ke dalam hutan. Samin menghela napas. Ia bermaksud menjelajahi hutan itu sendiri ketika jeritan si monyet kembali membuatnya tersentak. Ia menyelusup dengan cepat ke arah jeritan itu berasal, dan ditemukannya si monyet sudah duduk di atas sebatang pohon pisang. Di bawah kaki monyet itu, setandan pisang yang kuning ranum menjulur ke bawah. Samin tersenyum dan berjalan menghampiri si monyet itu. Si monyet memandangnya sambil makan sebuah pisang, tidak memekik atau mencoba lari. Pada hari ketiga, Samin segera mengetahui monyet yang kini sudah berkawan dengannya itu belum lama hidup sendiri. Di sebuah relung yang menyerupai gua kecil, ditemukannya mayat seekor monyet jantan yang sudah hampir membusuk. Si monyet yang mengikutinya memperdengarkan suara memekik dengan nada pilu. Dihampirinya monyet yang sudah mati itu, lalu ia duduk menyembunyikan kepala di antara kedua lengannya. Samin memandang kelakuan binatang itu dengan terharu. Monyet yang mati itu mungkin suaminya, ayahnya, atau saudaranya. Sudah sewajarnya si monyet sedih kehilangan satu-satunya kawan di pulau itu. Samin memutuskan untuk mengubur bangkai monyet itu. Dengan sebatang kayu, dicongkelnya tanah pada bagian atas relung hingga menutupi tubuh bangkai monyet itu. Lalu diambilnya 3 buah batu besar dan ditumpangkannya di atas kuburan si monyet. Banyak sekali dijumpai rumpun pohon pisang di pulau itu. Tiap hari selalu ada 1-2 pohon yang telah masak buahnya. Di tengah pulau, di bawah pohon beringin yang sangat besar, dijumpainya sebuah mata air yang jernih dan sejuk. Di mata air itulah burung-burung, ayam hutan, dan binatang-binatang kecil yang hidup di pulau itu mencari air minum. Ia tidak akan mati kelaparan di pulau itu. Tetapi, bagaimana caranya menyeberangi laut dan kembali ke tengah masyarakat? Dengan putus asa, Samin menyadari ia tidak akan bisa meninggalkan pulau itu tanpa bantuan orang lain. Mirah, perempuan itu pasti sedang menunggu-nunggunya dengan penuh harapan. Tetapi bagaimana caranya pulang? Bagaimana caranya mengirim kabar bahwa ia terkurung pada sebuah dunia terpencil tak bermanusia? Samin menengadahkan mukanya ke lengkung langit yang bertemu dengan laut, jauh di cakrawala, seolah-olah mencari wajah Tuhan di sana. Sepenuh jiwanya menjerit, memanggil, memohon, dan menangis kepada Sang Pencipta kehidupan. Demikian dilakukannya berhari-hari. Setiap pagi ketika matahari merekah di sebelah timur, setiap senja ketika langit memerah di sebelah barat. Berdiri di pantai, memandang ke pertemuan garis langit dan laut, menyeru memanggil Tuhan. Dan ketika tak sesuatu pun terjadi, ketika dilihatnya langit dan laut tak menjawab apa-apa kepadanya, ketika desir angin berlalu tanpa membawa makna, ketika matahari terbit dan tenggelam tanpa menghiraukan dirinya, sadarlah Samin bahwa ia harus menjalani sisa hidupnya di pulau itu. Kini dimulailah satu fase kehidupan yang sunyi dan meretas jiwa.
Samin membuat gubuk dari ranting-ranting kayu sebagai tempat ia tidur setiap malam di atas setumpuk rumput kering. Kegiatannya sehari-hari hanyalah mencari pisang atau buah-buah lain yang bisa dimakan. Beberapa lama kemudian, ia menemukan cara membuat api dengan sepasang batu pemantik. Lalu ia pun mulai belajar menangkap ayam hutan, mencoba menangkap ikan dengan jala yang dibuatnya dari serat-serat kulit kayu, membuat garam dengan menggunakan air laut di pasir. Bentuk kehidupan Robinson Crusoe. Suatu siang, beberapa bulan setelah terdampar di pulau itu, ia menemukan si monyet duduk di sebuah cabang pohon dengan seekor bayi monyet di pangkuannya. Sejak beberapa hari sebelumnya, memang monyet itu menghilang. Tapi Samin sungguh tidak menyangka kawan hidupnya itu sedang mempersiapkan diri menyambut kehadiran seekor bayi. Untuk pertama kalinya sejak terasing di pulau itu, Samin tertawa dengan lepas dan bebas. Inilah keluarganya kini. Inilah makhluk-makhluk yang akan menjadi kawan hidupnya sampai ajal kelak menjelang. Waktu 7 bulan berlalu seperti puluhan abad. Baju yang dipakai Samin siang malam, kecuali kalau sedang dicucinya, sudah memperlihatkan tanda-tanda akan hancur. Rambutnya sudah tumbuh memanjang sampai ke tengkuk. Tak ada sesuatu alat pun bisa untuk memangkasnya. Si cilik sudah agak besar dan selalu mengikuti kemanapun induknya pergi. Hari itu, Samin menangkap ikan di pantai seperti biasa. Ia telah bisa berenang dan acap kali membawa jalannya sampai jauh dari pantai. Saat itulah, ketika ia sedang melemparkan jalannya ke air, ia melihat sebuah perahu motor datang ke Pulau Nyiru. Kapal. Seketika Samin melepaskan jalannya, melambai-lambai dengan kedua belah tangannya dan berteriak sekeras-kerasnya. Tetapi jarak mereka terlalu jauh, dan suara Samin lenyap di telan angin. Kapal motor itu hilang di balik pulau. Sementara itu, Samin sudah naik ke pasir, berdiri dan tertegun-tegun melihat perahu itu lenyap. Samin menjatuhkan diri ke pasir. Ia menekap wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis terseduh-seduh. Kapal itu sudah dilihatnya. Ia sudah berteriak hingga otot lehernya kejang. Tapi mengapa tak seorang pun melihatnya? Tuhan, mengapa tak kau tuntun mereka kepadaku? Belum cukupkah kesedihan dan deritaku sekian lama terdampar di pulau ini? Samin mendengar suara-suara pekikan bernada pilu di dekat telinganya. Ia angkat kepalanya dan melihat si monyet duduk di depannya dengan kepala terbenam di antara kedua belah tangannya. Salah satu cara binatang menunjukkan kesedihan. Terhibur sedikit hati Samin mengetahui ada makhluk lain, sekalipun hanya seekor monyet, bersimpati atas nasibnya. Dengan lunglai, diajaknya si monyet pulang ke gubuk. Ia gagal menumpang kapal yang sudah ada di depan matanya. Tapi setidak-tidaknya, kini ia tahu pulau itu sesekali dikunjungi orang. Mungkin di sana ada penduduk tinggal, atau ada sebuah tempat yang orang merasa senang berkunjung.
Pikiran ini menumbuhkan tekad Samin untuk membuat rakit yang dapat menyeberangkannya ke pulau itu. Rakit, sebuah rakit. Mungkinkah membuat sebuah rakit? Ia hanya punya sebuah kapak batu pipih, dan itu sama sekali bukan perkakas yang baik untuk memotong kayu. Tetapi di ujung kapak itulah hidupnya tergantung. Ia harus mencoba, harus melakukan sesuatu. Hari-hari berkelebat dengan cepat tanpa sempat dihitungnya lagi. Waktu, tenaga, dan pikirannya hanya dipenuhi oleh rakit. Dan ketika gelondongan-gelondongan kayu itu berhasil diikatnya menjadi sebuah rakit, wajahnya sudah menjadi begitu liar dan mengerikan karena kurang makan dan kurang tidur. Matanya merah, wajahnya cekung, dan rambutnya awut-awutan. Lalu pertaruhan nyawa pun segera dilakukan. Ketika air pasang tertinggi, Samin meluncurkan rakitnya ke laut. Si gede dan si cilik dibawanya serta. Ia tahu, bila air pasang menyurut, rakitnya akan terbawa ke tengah laut dan sampai ke Pulau Nyiru, harapannya. Tapi laut tak menghendakinya tiba di pulau itu. Arus menyeretnya ke arah timur, bukan ke arah selatan tempat Pulau Nyiru berada. Rakit terombang-ambing seperti sehelai bulu yang tak mempunyai berat. Mereka bertiga basah kuyup tersiram air laut. Si gede memekik-mekik sambil mendekap anaknya kuat-kuat. Samin hampir kehilangan akal karena ketakutan yang luar biasa. Setengah malam, nasib mereka dipermainkan oleh ombak yang mengamuk. Lalu samar-samar, Samin melihat bayangan hitam membujur di depan mereka. Pulau. Dengan gembira, Samin berusaha mengamati bayangan itu lebih jelas. Disadarinya pula, ombak membawa mereka bergerak ke pulau itu. Mereka akan selamat. Sebuah ombak yang sangat kuat menghempaskan mereka ke depan, dan seperti meledak rakit membentur pantai karang yang keras. Samin terangkat dan terlempar ke daratan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.